Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Nah, kami mengambil 4 iklim. Yang pertama iklim matahari, Pisces, Koppen, dan Ferguson. Nah, materi yang matahari ini akan dibaca sebelum itu. Kami akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Adri Joshua. Saya Muhammad Ramadan. Nah, iklim matahari akan dibacakan oleh Kade. Jadi yang pertama yaitu iklim matahari. Iklim matahari ini dipengaruhi oleh garis lintang bumi dan sinar matahari yang menyinari bumi. Jadi semakin rendah garis lintang maka suhu bumi semakin tinggi pada daerah tersebut, dan semakin tinggi garis lintang bumi maka sinar matahari tidak memancarkan ke daerah tersebut. Oleh karena itu wilayah tersebut cenderung lebih dingin. Nah, jadi ini ada 4 jenis iklim matahari. Yang pertama iklim tropis berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua iklim subtropis berada pada 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Yang ketiga iklim sedang berada pada 40 derajat dan sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Yang terakhir iklim kutub dari 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Yang pertama itu iklim tropis. Iklim tropis ciri-cirinya suhu udara rata-ratanya tinggi, curah hujannya tinggi, mendapat sinar matahari sepanjang tahun, tekanan udara rendah, dan perubahannya beraturan. Wilayahnya berada pada daerah Asia Tenggara, Australia bagian utara, dan Asia Selatan bagian selatan. Yang kedua yaitu iklim subtropis. Iklim subtropis ini ciri-cirinya suhu rata-rata tidak terlalu panas ataupun dingin, curah hujannya rendah atau iklim kering, dan ada 4 musim: musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Wilayahnya ada di sekitar Asia Timur, Asia Barat, Eropa Selatan, Amerika Utara bagian selatan. Selanjutnya itu iklim sedang. Iklim sedang ciri-cirinya intensitas suhu tahunannya besar tapi intensitas suhu hariannya kecil. Tekanan udara berubah-ubah dan terdapat badai. Iklim sedang terjadi di Asia Timur dan Tengah, Eropa Tengah atau Utara, dan Amerika Utara. Yang terakhir yaitu iklim kutub. Iklim kutub ini ciri-cirinya suhunya sangat dingin dan bersalju abadi. Ketika musim panas suhunya sangat sejuk, dan ketika musim dingin suhunya sangat dingin. Iklim kutub berada di wilayah kutub utara dan kutub selatan. Nah, selanjutnya materi iklim Pisces yang akan dibacakan oleh. Oke, saya akan menjelaskan tentang iklim Pisces. Iklim Pisces ini adalah pembagian iklim berdasarkan bentuk fisik muka buminya di dunia sebagai hasil pengaruh lingkungan di wilayah tersebut. Kemudian iklim Pisces ini dibagi menjadi 5 jenis iklim. Ada iklim maritim, ada iklim jadi saya akan menjelaskan tentang iklim Pisces. Jadi iklim Pisces ini adalah klasifikasi iklim berdasarkan keadaan atau fakta di muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan di wilayah tersebut. Kemudian iklim Pisces ini dibagi menjadi 5 jenis iklim. Yang pertama itu ada iklim maritim, yang kedua itu ada iklim kontinental, yang ketiga ada iklim gurun, yang keempat ada iklim matahari, dan yang terakhir itu ada iklim kutub. Kita masuk ke iklim pertama yaitu iklim maritim. Pada iklim maritim, iklim ini dipengaruhi oleh keadaan laut yang ada di sekitarnya. Ciri-cirinya ini memiliki amplitudo yang rendah, banyak terdapat awan dan hujan, suhu rata-rata tahunan kecil, dan letaknya dekat pantai atau kepulauan. Jadi wilayah-wilayah di iklim maritim ini adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan pantai atau samudra, sehingga wilayah-wilayah yang mengandung iklim maritim ini adalah wilayah-wilayah kepulauan dan wilayah-wilayah pesisir. Contohnya seperti negara-negara di Asia Tenggara seperti Jepang dan Taiwan. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini wilayah-wilayah yang ada iklim maritimnya. Kemudian iklim maritim ini sangat mendukung pertumbuhan vegetasi yang sangat adaptif terhadap kelembapan udara, kelembapan yang sangat tinggi dan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga di wilayah ini terdapat banyak hutan hujan tropis dan hutan gugur. Selanjutnya ada yang namanya iklim kontinental.
iklim kontinental adalah iklim yang dipengaruhi oleh daratan yang ada di sekitarnya. Ciri-cirinya semua terletak di tengah benua, amplitudonya sangat tinggi dan curah hujan sangat sedikit. Iklim kontinental ini gampangnya adalah iklim yang terletak jauh dari samudera atau lautan, terletak di tengah-tengah benua. Contohnya seperti negara Iran. Negara Iran dan Afghanistan terletak di tengah-tengah benua. Nah, ini adalah wilayah-wilayah kontinental. Contohnya Asia Tengah, wilayah Asia Tengah dan USA bagian barat. Dan iklim kontinental ini sangat adaptif terhadap vegetasinya, sangat adaptif terhadap suhu-suhu yang sangat ekstrim dan suhu dengan curah hujan yang sangat rendah. Contohnya seperti tanaman semak-semak dan padang rumput. Lanjut yang ketiga adalah iklim gurun. Iklim gurun adalah iklim yang ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang sangat tinggi. Ciri-cirinya terletak di daratan subtropis dan curah hujan sangat terang dan penguapannya sangat tinggi. Penguapannya tinggi karena suhunya sangat tinggi juga. Wilayah-wilayah kutub ini ada seperti di gambar ini. Di bagian Amerika Serikat ada Great Basin, di bagian Chili ada Atacama, di bagian Afrika Utara ada Sahara, di Afrika Selatan ada Kalahari, dan di Asia ada Karakum. Kita lanjut ke bagian iklim Ugahari. Iklim Ugahari adalah iklim yang terletak di daerah pegunungan, di mana jarak antara siang dan malam hari itu sangat berbeda. Ciri-cirinya yaitu terletak di dataran tinggi dan pegunungan tinggi, amplitudo sangat besar. Amplitudo sangat besar, contohnya seperti pegunungan Himalaya dan pegunungan Alpen. Nah, pada iklim ini jarak antara siang hari dan malam hari itu sangat besar selisihnya. Kita lanjut ke iklim yang terakhir, yaitu ada yang namanya iklim kutub. Iklim kutub ini adalah iklim yang ditandai dengan suhu yang sangat tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang sangat rendah. Mengapa curah hujannya sangat rendah? Karena suhunya ini sangat rendah sehingga pada saat proses kondensasi sebagian volume air itu membeku. Ciri-cirinya terletak di daerah kutub, suhunya sangat rendah. Nah, contohnya itu Greenland, Antartika, Siberia, dan negaranya itu adalah Kanada, Rusia, dan Georgia. Di iklim kutub ini dikenal istilah permafrost, yaitu pada saat salju itu menutupi daratan-daratan yang ada di kutub itu sehingga pertumbuhan vegetasinya dapat terganggu oleh tertutupnya salju tersebut. Sekian mengenai penjelasan iklim krisis. Nah, kita masuk ke iklim Koppen. Iklim Koppen itu Koppen itu pembagian iklimnya berdasarkan suhu atau temperatur dan curah hujan. Nah, sejarah iklim Koppen ini dikembangkan oleh Vladimir Koppen pada sekitar tahun 1884, dan dia seorang ahli iklim dari Jerman. Nah, iklim Koppen ini mengkombinasikan 3 huruf. Huruf yang pertama adalah tipe utama, huruf kedua pengaruh hujan, huruf ketiga suhu udara. Nah, masuk mas. Huruf ke-1 yaitu iklim utama. Nah, tipe A-nya itu berarti hujan tropik, tipe B-nya itu iklim kering, tipe C-nya ini iklim sedang tapi di musim panas, sementara tipe D dia iklim sedang dengan hujan di musim dingin. Tipe E iklim kutub. Nah, kita masuk ke huruf kedua yaitu pengaruh hujan. Pengaruh F-nya itu selalu basah atau sangat basah. Pengaruh dari huruf M sedang, pengaruh dari huruf W kering tapi di musim dingin. Nah, sementara di huruf S kering juga tapi di musim panas. Nah, kalau T itu tundra, kalau F itu salju abadi. Kita masuk ke huruf ketiga yaitu suhu udara. Khusus tipe B, huruf H sama dengan panas, huruf K sama dengan dingin, huruf N sama dengan ringan. Dan kita masuk ke tipe khusus tipe C. Huruf B, huruf A sama dengan musim panas yang terik, huruf B sama dengan musim panas yang hangat, dan huruf C musim panas yang dingin. Nah, untuk tipe D-nya itu huruf A sama dengan musim panas yang terik, kalau huruf B musim panas yang hangat, huruf C musim panas yang dingin, dan huruf D musim dingin yang sangat dingin. Nah, materi Koppen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim dunia menurut Koppen ada 5.
Pertama ada iklim A adalah iklim tropis meliputi AF iklim tropis basah atau hutan hujan tropis, AM iklim tropis sedang atau muson, AW adalah iklim tropis kering atau sabana. Yang kedua adalah iklim B adalah iklim subtropis meliputi BS iklim stepa atau padang rumput, BW iklim gurun. Selanjutnya yang ketiga ada iklim C adalah iklim sedang maritim, CF iklim sedang maritim tanpa iklim kering, CW iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering, CS iklim sedang maritim dengan musim panas yang kering. Yang keempat adalah iklim D adalah iklim sedang kontinental, DF adalah iklim sedang kontinental yang selalu basah, DW iklim sedang kontinental yang dengan musim dingin yang kering. Yang kelima iklim E adalah iklim Arktik atau kutub, ET iklim tundra, EF iklim daerah es abadi. Ini adalah gambaran peta dunia open. Nah, materi yang selanjutnya adalah iklim Smith-Ferguson yang dibacakan oleh George. Jadi ini adalah iklim Smith-Ferguson. Bagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Jadi iklim Smith-Ferguson ini dikembangkan tahun 1950. Smith adalah guru besar dan direktur lembaga meteorologi dan geofisika di Jakarta. Nah, Ferguson ini seorang guru besar pengelola hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Nah, jadi kriteria ada bulan berdasarkan curah hujannya. Bulan basah, PB-nya lebih kecil daripada 100 mm per bulan. Bulan lembab atau WL 60 sampai 100 mm. Bulan kering atau BK lebih besar 60 mm. Nah, iklim Smith-Ferguson sering disebut juga Q model karena didasarkan atas nilai Q yang diperoleh dari suatu rumus. Nah, ini rumus-rumusnya itu adalah Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah kali 100. Tipe iklimnya itu dari hasilnya itu jika lebih sama dengan Q, nanti sama dengan 14,3 itu keterangannya itu sama basah Dan seterusnya. karena sama basah. B itu 14,3 sama dengan Q, kalau dengan 33 itu basah. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Nah, sekian dulu dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Kenapa muka